Shalom Aleichem, Beshem Hamashiach. Puji nama Tuhan. Pada pagi hari ini minggu terakhir di bulan Januari, dan pembacaan Injil Suci yang telah kita dengarkan bersama mengenai kisah yang tidak asing lagi di telinga kita bersama sejak zaman anak-anak sekolah minggu sampai sekarang, yaitu kisah Zakheus, pemungut cukai. Bapak Ibu Saudara yang terkasih, renungan Tipika pada pagi hari ini saya beri judul Gereja Rumah Kesembuhan Manusia. Gereja sebagai rumah kesembuhan manusia. Nah, Bapak Ibu Saudara yang terkasih, kesembuhan seseorang dari sakit itu diawali dari keinginan untuk menjadi sembuh. Nah, ketika dia mengalami sakit dan dia ingin sembuh, maka dia akan melakukan yang namanya check up atau diagnosis ke dokter. Nah, kira-kira saya ini sakit apa? Dan ketika sudah tahu sakitnya apa, maka baru bisa kita mencari solusi atau obat bagi penyakit yang kita idap. Bapak Ibu Saudara yang terkasih, demikianlah juga dengan Zakheus. Zakheus secara fisik dia sehat, meskipun tidak tinggi badannya. Ya, dia sehat, bahkan secara finansial dia sangat kaya. Akan tetapi Bapak Ibu Saudara yang terkasih, dia sakit jiwa. Jiwanya yang sakit. Karena apa? Karena dosa. Dosa di dalam gereja ortodoks adalah benalu, adalah parasit yang sesungguhnya ketika Allah menciptakan manusia itu menurut gambar dan rupanya. Dosa adalah sesuatu yang asing yang masuk ke dalam kehidupan manusia. Dan dosa ini adalah parasit yang terus menjangkiti jiwa kita. Bapak Ibu Saudara yang terkasih, Zakheus yang telah kita dengarkan bersama adalah orang yang demikian. Zakheus adalah orang yang sakit, dan Bapak Ibu Saudara, Zakheus disembuhkan. Zakheus mulai diubahkan ketika dia berusaha untuk melihat orang apakah Yesus itu. Pada ayat yang ketiga, ia berusaha untuk melihat orang seperti apakah yang namanya Yesus. Jadi Yesus dari Nazaret itu sangat terkenal di tanah Israel. Dan Zakheus tentu telah mendengar berita tentang yang namanya Yesus orang Nazaret ini. Nah, kesakitan jiwanya Zakheus oleh karena dosa itu mulai disembuhkan ketika dia ada keinginan. Dikatakan ia berusaha. Nah, usaha inilah menjadi titik awal dari proses kesembuhan Zakheus. Keinginan dan upaya atau usaha untuk melihat Yesus itulah yang mengawali seluruh keselamatan dalam kehidupan Zakheus. Dan dikatakan di ayat yang pertama bahwa Yesus masuk ke kota Yeriko. Oleh para bapak gereja, Yeriko adalah gambaran dari dunia yang telah jatuh di dalam dosa. Yesus masuk ke kota Yeriko. Injil Yohanes pasal yang pertama mengatakan terang itu datang ke dalam dunia. Terang itu menerangi kegelapan di dalam dunia. Nah, Bapak Ibu Saudara, seperti Kristus masuk ke Yeriko yang adalah lambang dari dunia yang telah jatuh, dan Yesus ke sana berjumpa dengan Zakheus yang adalah orang berdosa. Zakheus adalah kita semua. Orang-orang sakit, orang-orang berdosa yang tinggal di Yeriko, tinggal di dunia yang berdosa dengan segala harta, kekayaan, materi, jabatan, dan lain sebagainya, yang semuanya itu adalah jatuh di dalam dosa. Bapak Ibu Saudara yang terkasih, Zakheus orang berdosa karena apa? Pada zaman Zakheus hidup, pemungut cukai adalah orang yang sangat dibenci oleh orang Israel. Karena Zakheus tidak hanya memungut cukai sesuai dengan taraf atau tarif pajak orang Romawi, melainkan
Zakeus memungut, menagih lebih dari seharusnya. Dan Zakeus adalah seorang, kita bisa katakan sebagai seorang perampok, merampas. Kenapa? Karena semakin banyak uang yang disetor kepada pemerintah Romawi, maka Zakeus akan mendapatkan upah yang banyak juga. Imbalannya lumayan. Itulah sebabnya Zakeus begitu menikmati pekerjaan ini sebagai pemungut cukai yang menagih lebih dari seharusnya. Dia tidak punya belas kasihan, Bapak Ibu Saudara, terhadap saudara sebangsanya. Ya karena memang dia sakit, batinnya sakit, sehingga dia tidak memiliki belas kasihan kepada saudara-saudara sebangsanya. Zakeus dikatakan di sini berbadan pendek, sehingga dia kesulitan untuk melihat orang apakah Yesus itu. Roma pasal 2 ayat yang ke-23, Rasul Kudus Paulus mengatakan, sebab semua manusia telah berbuat dosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah. Bapak Ibu Saudara yang terkasih, demikianlah juga dengan kehidupan rohani kita. Ini kerdil, kehidupan rohani kita ini pendek, dan kita sulit untuk mencapai Yesus Kristus. Sama seperti Zakeus yang pendek dan kesulitan untuk melihat Yesus, demikian juga dengan jiwa kita orang berdosa, pendek karena kita pendek oleh karena dosa. Sehingga kita tidak dapat melihat kemuliaan Kristus, kita tidak dapat melihat jumbai-jubahnya, saking pendeknya kerohanian kita. Bapak Ibu Saudara, oleh karena itu perlu yang namanya perjuangan, usaha untuk menaiki tangga-tangga kebajikan yang diajarkan oleh Jana Suci Yohanes Klimapus. Nah, Bapak Ibu Saudara, pertumbuhan rohani ini penting supaya kita bisa mencapai Kristus, mencapai teosis. Bapak Ibu, masyarakat sekitar mungkin bahkan tidak mau menyebut nama Zakeus pada waktu Zakeus hidup. Karena kenyataan Zakeus adalah orang yang sangat dibenci dan adalah golongan orang berdosa. Tetapi Bapak Ibu Saudara, Zakeus namanya disebut oleh Yesus. Zakeus, segeralah turun, sebab hari ini aku harus menumpang di rumahmu. Masyarakat sekitar yang menjauhi Zakeus bahkan mungkin tidak mau menyebut nama Zakeus, karena merasa dirinya lebih benar daripada Zakeus. Zakeus adalah orang berdosa. Tetapi Bapak Ibu Saudara, Tuhan Yesus Kristus mau menyebut nama Zakeus. Nah, Zakeus dipanggil oleh Kristus. Ini artinya apa Bapak Ibu Saudara? Ketika nama seseorang itu dipanggil, merupakan tanda dari suatu penerimaan. Kita diterima, ya, suatu penerimaan. Ketika nama kita dipanggil, kita diterima. Sedangkan pada masyarakat Yahudi pada waktu itu, Zakeus ditolak. Zakeus masuk ke dalam golongan kaum marginal, kaum yang tersingkirkan. Bahkan mungkin menyebut namanya pun orang Israel tidak mau, saking bencinya kepada Zakeus. Tetapi satu hal yang ditunjukkan berbeda oleh Tuhan kita adalah dia mau menyebut namanya, Zakeus. Bahkan dia mau tinggal di rumah Zakeus. Ini adalah suatu penerimaan. Berbeda, di luar Yesus, Zakeus mengalami penolakan. Tetapi di dalam Yesus Kristus, Zakeus mengalami penerimaan. Bapak Ibu Saudara yang terkasih, batin dari Zakeus yang sakit itu mulai sembuh. Karena apa? Penerimaan. Awalnya Zakeus yang merasa tertolak, Zakeus yang merasa terpinggirkan, dia mulai sembuh karena namanya dipanggil oleh Yesus. Zakeus, suatu penerimaan. Dan apa tandanya kesembuhan itu Bapak Ibu Saudara? Tandanya ada di ayat yang ke-8. Zakeus berdiri dan berkata kepada Tuhan, Tuhan, setengah dari milikku akan kuberikan kepada orang miskin, dan sekiranya ada sesuatu yang kuperas dari seseorang akan kukembalikan 4 kali lipat.
Ini buah dari penerimaan itu tadi. Zakeus yang tadinya ditolak oleh masyarakat, diterima oleh Yesus, disebut, dipanggil namanya, bahkan Yesus mau menumpang di rumah Zakeus. Dan ini berbuahkan buah pertobatan yang radikal, Bapak Ibu Saudara. Luar biasa. Suatu kesembuhan, suatu mukjizat keselamatan turun ke atas rumah Zakeus, kata Tuhan, sebab dia ini pun adalah anak Abraham. Yang tadinya dia tidak diakui sebagai anak Abraham karena kelakuannya yang berdosa. Setelah dia menerima Yesus, dia mendapatkan penerimaan di dalam juru selamat. Dia membuahkan buah-buah pertobatan. Barulah di situ Tuhan berkata, dia ini juga adalah anak Abraham. Abraham, bapak orang beriman. Bapak Ibu Saudara, Yesus datang untuk mencari kepentingan keselamatannya Zakeus. Ya, di dalam Roma 15 ayat 1 sampai yang ketiga, di situ dikatakan, akan saya bacakan untuk Bapak Ibu Saudara, di dalam surat Roma pasal yang ke-15 ayat 1 yang ketiga, kita yang kuat wajib menanggung kelemahan orang yang tidak kuat, dan jangan kita mencari kesenangan kita sendiri. Kalau Yesus mencari kesenangannya sendiri, maka dia tidak akan repot-repot pergi ke kota Yeriko hanya untuk menyelamatkan satu jiwa yang namanya Zakeus itu. Nah, setiap orang di antara kita harus mencari kesenangan sesama kita demi kebaikannya untuk membangunnya. Karena Kristus juga tidak mencari kesenangannya sendiri, tetapi seperti ada tertulis, kata-kata cercaan mereka yang mencerca engkau telah mengenai aku. Sebab segala sesuatu yang ditulis dahulu telah ditulis untuk menjadi pelajaran bagi kita, supaya kita teguh berpegang pada pengharapan oleh ketekunan dan penghiburan dari kitab suci. Apa yang telah ditulis dahulu, kisah Zakeus ini telah dituliskan untuk kita. Dan saat ini adalah untuk kita belajar menjadi teguh berpegang kepada apa yang telah diteladankan oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Bapak Ibu Saudara, bila kita meneladani Kristus sebagai pengikut Kristus yang terus berjuang sampai mati, kita perlu yang namanya saling menerima satu dengan yang lain. Di ayat yang kelima tadi, Rasul Paulus mengatakan dalam surat Roma pasal yang ke-15, hendaklah kita saling menerima satu dengan yang lain. Kalau kita saling menerima satu dengan yang lain, maka keluarga kita, komunitas kita ini menjadi komunitas yang sehat, bebas dari segala rasa benci, bebas dari rasa saling menyalahkan, bebas dari rasa iri, bebas dari gosip, bebas dari menyenangkan diri sendiri. Ini tidaklah mudah. Tetapi mari kita dalam segala kelemahan dan kelebihan kita bersama bergandeng tangan, meneladani Kristus, saling menerima satu dengan yang lain. Suatu penerimaan itu mengubah segalanya. Diri Zakeus, Bapak Ibu Saudara, yang diterima oleh Yesus, dia berubah, dia bertobat dan membuahkan buah-buah pertobatan. Dan Yesus berkata, dia inilah anak Abraham. Biarlah pagi hari ini kita menjadi anak-anak Abraham juga. Orang-orang beriman yang menerima satu dengan yang lain di dalam kerendahan hati, di dalam kerukunan, sehingga komunitas kita menjadi komunitas yang sehat. Teladan yang bisa kita ambil dari Zakeus, Bapak Ibu Saudara, yaitu dia mau berbalik dari dosa-dosanya, tidak hanya berbalik tetapi menebusnya dengan membayarkan bahkan 4 kali lipat kalau dia ada merampas seseorang. Jadi tidak hanya lewat verbal, perkataan, aku minta maaf, itu verbal, tetapi ada juga usaha untuk memperbaiki diri. Ini yang dilakukan Zakeus. Zakeus tidak hanya aku minta maaf ya teman-teman sebangsaku, karena aku telah merampasmu, karena aku telah menagih lebih dari seharusnya. Tetapi Bapak Ibu Saudara, Zakeus mau memberi. Zakeus mau ada perubahan dalam diri, actionnya ada, dan dia mau memperbaiki diri, memberikan. Nah, ada usaha yang dia mau berikan, tidak hanya lewat verbal. Setelah kenaikan Tuhan Yesus, Bapak Ibu Saudara, Zakeus ini
dibaptis oleh Rasul Petrus, dan Zakeus ditahbiskan oleh Rasul Petrus menjadi episkop di Kaisarea di Palestina. Sampai akhir hayatnya, Zakeus tetap di dalam gerejanya yang ortodoks. Zakeus menjadi episkop di gereja Kaisarea sampai akhir hayatnya. Satu perubahan kecil, satu penerimaan kecil, hanya dipanggil namanya Zakeus, turunlah, sebab aku mau menumpang di rumahmu. Hanya seperti itu Bapak Ibu Saudara, bisa mengubah kehidupan seseorang yang tadinya seorang berdosa menjadi seorang episkop. Dan Zakeus adalah orang kudus, jana suci, santo di dalam gereja ortodoks. Jadi Bapak Ibu Saudara yang nanti akan dibaptis, anaknya akan dibaptis, bisa memakai nama Zakeus menjadi nama baptis. Sebab Zakeus juga adalah orang kudus di dalam gereja kita. Biarlah melalui permohonan dan bantuan doa dari jana suci Zakeus, kita bisa dikuatkan, kita bisa dimampukan untuk meneladani kehidupannya. Dan melalui permohonan doa dari Sang Theotokos Maria, Bunda Allah, kita bisa dikuatkan juga sampai akhir hayat kita, menerima satu dengan yang lain guna membangun gerejanya. Kemuliaan bagi Sang Bapa, Sang Putra, Sang Roh Kudus, sekarang dan selalu sepanjang segala abad. Amin.